Al-Quran hanya untuk umat Islam. Al-Quran tidak berlaku untuk umat Kristen, untuk umat Hindu, untuk umat Buddha, nggak berlaku. Tetapi Taurat berlaku untuk umat Yahudi, berlaku untuk umat Kristen, dan berlaku untuk umat Islam. Artinya Taurat berlaku untuk semua. Taurat itulah kitab yang berlaku untuk semua umat manusia. Katanya Tuhan Maha Tahu. Kok informasi iblis tidak tahu? Berarti kan lebih hebat Google Maps daripada Tuhan di dalam Bible. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih, aku jawab. Pertama yang ku jawab, kalau kau mengatakan Yesus itu bukan Tuhan karena tidak tahu hari kiamat, makanya aku bilang berarti Tuhanmu tahu hari kiamat. Ia tahu. Bisa enggak Tuhanmu melebihi aku? Tanggal 14 bulan 2, hari setelah Kamis, lupa-lupa kadang Kamis, kadang Selasa, aku bilang jam 10 pagi. Kalau bisa dilebihinya, betul, kuakui Tuhanmu Maha Tahu. Tapi kan nggak tahu juga. Kenapa itu kau takarkan kepada Tuhanku? Sama-sama nggak tahu kok, sama-sama nggak mengasih tahu kapan hari kiamat, kelawak. Kalau tanda-tanda hari kiamat ada dibilang Yesus. Sama seperti zaman Nabi Nuh. Orang berkawin, berdagang, berkehidupan biasa, tiba-tiba datang. Kemudian kau bertanya, iblis keliling bumi. Jangankan itu, ketika Tuhan di dalam Taman Eden, Tuhan bertanya kepadanya si Adam, "Hai Adam, di manakah engkau?" Itu bukan berarti Tuhan tidak tahu Adam di mana. Tapi Tuhan mencari orang berdosa. Sama dengan ini. Tuhan kan sudah menghukum iblis bahwa makanan si iblis itu adalah si debu tanah. Debu tanah itu adanya di bumi. Maka Tuhan berkata, "Dari mana kau iblis?" Bukan berarti Tuhan tidak tahu. Disitulah Tuhan mencari juga orang yang berdosa dan memastikan bahwa iblis itu masih ada, kan begitu? Dari mana kau iblis? "Aku keliling dunia Tuhan, aku lihat hambamu." Maka dia bilang, "Aku akan menguji hambamu ini." Silakan, tapi jangan kau sentuh nyawanya. Di situ Tuhan ingin membuktikan bahwa iblis mau mengambil nyawa itu, iblis itulah pengambil nyawa manusia, tetapi atas seizin Tuhan. Di situ Tuhan mau mengatakan segala yang baik dari Tuhan, segala yang jahat dari Tuhan, kecuali Tuhan menghukum. Bedakan ya. Makanya dalam ajaran Kristen yang membuat manusia itu mati, iblis. Tuhan apakah bisa membuat manusia mati? Bisa, tapi menghukum namanya. Kalau kehidupan normal, itu iblis yang membuat. Tuhan terakhir membunuh Herodes, bukan membunuh, mencabut nyawa Herodes. Ditempelengnya Herodes, mati. Setelah itu apakah Tuhan menyambut nyawa orang? Tidak, iblis lagi yang mencabut. Ya. Kemudian, kamu bilang Tuhan terhina karena turun ke bumi. Hey bro, ini sudah tahun 2022. Rudy Shimamura menghina Tuhanmu dari dalam bumi, sementara Tuhanmu di Arsi. Bagaimana itu? Gak perlu Tuhan turun ke bumi. Kalau masalah hina menghina, dimanapun tempat Tuhan, manusia akan menghina Tuhan itu. Kan itu yang kalian bilang, si Anu sudah menghina Tuhan. Sama dengan ketika juga kau berkata MKC menghina Tuhanmu. Apa sih apanya keunikannya? Nggak ada. Baik Tuhan di Arsi, baik Tuhan di sorga, baik Tuhan di bumi, makhluk bumi tetap menghinanya. Yang paling parah, kamu baca surat 7, iblis menghina Tuhan. Karena engkau sudah menyesatkan aku, katanya. Dituduh iblis Tuhan penyesat. Maka terjadilah apa ucapan iblis. Maka di ayat lain Allah mengatakan dia menyesatkan siapa saja yang dia inginkan. Sebelumnya Allah tidak pernah menyesatkan siapa-siapa tuh. Tapi karena ucapan iblis, maka tergenapilah.
Di dalam sorga iblis bisa menghina Tuhan. Kan luar biasa itu bro. Disuruh pergi gak mau dia. Kan itu hinaan itu. Artinya Tuhan tidak kebal, tidak mempan mengusir iblis. Disuruh pergi gak mau dia. Kemudian yang ketiga, bro, aku heran lihat kalian. Kamu mengatakan Nabi Muhammad mendoakan seseorang biar bisa menjadi apa tadi kau bilang itu? Tafsir entah apalah itu. Bro, itu pembelaanmu yang sia-sia bro. Dari mana dia tahu namanya itu adalah Azazil? Nabi Muhammad saja nggak tahu. Allah SWT nggak tahu. Kok dia bisa lebih tahu? Kalau kau bilang dari Allah berarti dia Nabi. Karena dia bisa menafsir pikiran Tuhan. Kamu buka seluruh Al-Quran, tidak ada dikatakan nama iblis itu Azazil. Bro. Iblis itu nama. Golongannya jin. Malaikat itu golongan. Makhluk cahaya namanya malaikat, makhluk api namanya jin. Tidak ada perubahan. Kamu kira malaikat itu pangkat. Sehingga bisa dari jin itu juga pangkat. Pangkat jin bisa menaik jadi malaikat. Gak bisa. Itu makhluk. Malaikat itu makhluk, jin itu makhluk. Malaikat itu makhluk cahaya, jin itu makhluk api. Wah, dia menjadi malaikat. Mana bisa api menjadi malaikat? Mana bisa api menjadi nur Tuhan? Tidak bisa. Kalian tidak paham cara menguraikan kitab suci kalian sendiri. Jadi lucu-lucu. Bisa nggak api menjadi cahaya Tuhan? Tidak bisa. Bisa nggak cahaya Tuhan menjadi api? Nggak bisa. Cahaya itu contoh lampu, itu bukan api. Api itu contohnya kompor kumasak ini. Api tidak selalu membuat panas. Contoh cahaya lampu. Nggak buat panas. Saya di senter dari jauh, mana kepanasan saya. Tapi saya bisa melihat terang. Maka dikatakan dia malaikat karena dia membawa terang. Api, kau dekati dia panas. Mana ada api yang dingin, panas. Sudah berbeda unsurnya, sudah berbeda makhluknya. Malaikat itu bukan jabatan sehingga ada pindah-pindah, naik pangkat jadi malaikat. Dari iblis jadi malaikat, tidak ada itu bro. Kemudian saya lucu melihat metode penyampaian kamu bilang. Mana ada yang seperti kamu bilang itu? Musa juga bertahap tuh. Kamu baca Al-Quran. Pertama-tama dia dihanyutkan ibunya, kan bertahap. Sesudah itu dia diambil dari istri Fir'aun. Setelah itu dia dibesarkan. Setelah itu dia membunuh orang. Baru dia pergi katanya ke Bukit Sur. Kan bertahap itu. Baru dia membimbing bangsa Israel. Baru disuruh Allah, masuklah kamu ke tanah Kanaan itu. Kan ada itu. Baru mereka mubeng-mubeng di gunung. Bertahap. Mana ada yang ujuk-ujuk brok langsungnya. Baca aja surah Maryam itu pasal 30 kalau salahku. Surah 19, 30 sampai 35. Jelas di situ ceritanya, bro. Nah, sekarang Nabi Muhammad, kamu tahu di mana Al-Quran itu sebenarnya? Yang kau baca itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu ditaruh di hati Nabi Muhammad. Itulah Al-Quran, 100% Al-Quran. Baca baik-baik. Al-Quran diturunkan di dalam hati Nabi Muhammad. Sehingga dia tidak bisa dijamak oleh orang. Tidak bisa diubah orang. Dan tidak ada perintah menuliskannya. Karena ditaruh dalam hati. Yang kau baca itu apa? Kata orang sih masab. Masab apa? Musabnya. Ya kan? Musab bukan masab. Dan itu belum tentu 100% kebenar apa semuanya ada masuk. Buktinya apa? Peristiwa Isra Mi'raj bicara di atas nggak masuk ke dalamnya. Mungkin lupa, maka tertulislah di hadis. Kan itu yang terjadi, bro. Bahkan penulis
Kitab sapi betina pun kita nggak tahu siapa. Kalau kamu sanggup bilanglah siapa penulis kitab sapi betina. Siapa penulis kitab Maryam. Kita nggak tahu siapa. Ujuk-ujuk sudah ada. Apakah Nabi Muhammad berfirman, Maryam 1 ayat 1? Apa begitu? Ternyata di hadis tidak begitu. Nabi Muhammad mengucapkan apa, baru disimpulkan itu surat ini. Itulah sebabnya pernah saya dengar di hari terakhir, Malaikat Jibril mengulang semua kitab itu dengan Nabi Muhammad. Buktinya apa, bro? Kenapa kitab pertama bukan bacalah, tapi yang lain kitab pertama, itu paling pertama turun. Kan jadi unik, bro. Padahal dibilang Al-Quran adalah kitab terurut. Baca hud 1. Lah urutannya malah di 96. 5 ayat yang pertama. Kan jadi lucu kita lihat itu. Kemudian Injil dan Taurat untuk lokal. Di sini lagi kamu membuat blunder. Al-Quran itu hanya untuk umat Islam. Paham itu, bro. Al-Quran hanya untuk umat Islam. Al-Quran tidak berlaku untuk umat Kristen, untuk umat Hindu, untuk umat Buddha, nggak berlaku. Tetapi Taurat berlaku untuk umat Yahudi, berlaku untuk umat Kristen, dan berlaku untuk umat Islam. Artinya Taurat berlaku untuk semua. Taurat itulah kitab yang berlaku untuk semua umat manusia. Bible berlaku, Injil hanya berlaku bagi umat Kristen dan berlaku bagi umat Islam. Umat Yahudi tidak mengenal Injil. Al-Quran karena datangnya terakhir hanya berlaku untuk umat Islam. Mana mau kami di gereja baca Quran, bro. Tapi kalian di masjid baca Bible. Ada. Di masjid kalian baca Taurat. Ada. Baca Injil ada. Padahal Injil yang dibawa Nabi Isa itu sudah berbentuk kitab. Baca saja surah Maryam. Bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil itu tidak ada yang menuliskan karena dia datang sudah menjadi buku. Tunggu ku bukakan biar jangan salah ku. Ku buka dulu surah 19. 19 ayat 30-an itu kalau nggak salah ya, sabar. Ku bacakan ya. 30. Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab. Buka kurung tutup kurung Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Itu di umur berapa, bro? Di buayan. Umur 1 hari. Sudah datang dapat kitab dia. Jadi kalau kalian merujuk Matius, Markus, Lukas, Yohanes, artinya kau bahlul, bro. Allah SWT tidak pernah mengakui penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Enggak ada. Injil yang dibawa Nabi Isa dari dalam buayan sudah diberi kitab. Ada yang bilang masih dalam hati. Silakan. Memang semuanya dalam hati. Karena kalau dibilang sudah dibukukan. Karena kalau dibilang sudah dibukukan. Silakan. Suaranya nggak ada. Silakan, baru ada. Yang pertama-tama saya jawab yang saya ingat dulu tadi, siapa penulis surah Al-Baqarah, surah Maryam, bahwa Al-Quran itu ada di dalam hati Nabi Muhammad, kata Mas Rudi Yohanes. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan dalam kitab Silsilatul Khulafa'ir Rasyidin tentang silsilah Khulafa'ur Rasyidin, bahwa Rasulullah di sana mengangkat para kutab. Kutab ini jamak dari kata katib, artinya sekretaris. Jadi ketika wahyu turun, Rasulullah menyuruh sahabat yang sudah diangkat menjadi sekretaris untuk menulis wahyu. Kemudian wahyu ini dibaca dan disahihkan, dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang menjadi sekretaris saat itu seperti Zaid bin Thabit dan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan.
salah satunya. Kemudian masalah tentang hari kiamat. Apakah Tuhan saya dengan Tuhan Mas Rudi sama-sama tidak tahu mengenai hari kiamat? Yang pertama begini Mas Rudi, ketika tidak disebutkan, itu tidak menjadi tolak ukur berarti tidak ada pengetahuan. Ingat itu ya. Ya. Nah, ini adalah logika yang rusak. Ketika tidak disebutkan, mana Tuhan mengatakan nama iblis itu Azazil. Iblis itu bukan jabatan, iblis itu nama. Seharusnya Mas Rudi, kalau mengatakan iblis adalah sebuah proper name, nama pribadi, Mas Rudi bisa menyampaikan dalilnya kepada saya. Apalagi Mas Rudi tadi mengatakan malaikat. Malaikat itu adalah proper name, karena malaikat ini tidak ada tingkatan-tingkatan, kata Mas Rudi kan. Tidak ada tingkatan. Loh, malaikat ini nama jabatan. Kalau namanya ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir. Dan lain sebagainya. Makanya saya jelaskan riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwa nama asli dari iblis sebelum dia dikutuk oleh Allah namanya Al-Harith. Dalam Ibraninya disebutkan Azazil. Begitu. Riwayatnya ada, dalilnya ada. Nah, lalu perbedaan Tuhan saya dengan Tuhan Mas Rudi mengenai pengetahuan tentang hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zukhruf mengatakan, innahu la'ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha, bahwa turunnya Nabi Isa, datangnya Nabi Isa merupakan tanda detik-detik hampir terjadinya kiamat. Seperti itu. Minimal Tuhan kita menyebutkan tanda-tanda hampir terjadi. Daripada Tuhannya Mas Rudi yang nggak menyebutkan sama sekali gitu loh. Mending Tuhan kita. Lalu apakah Rasulullah tidak menjelaskan tentang hari kiamat? Saya baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumal jum'ah khalaqallahu Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'ah illa fi yaumil jum'ah, rawahu Muslim. Bahwa tidak akan datang kiamat kecuali datangnya adalah dari hari Jumat. Hari Jumat adalah hari di mana Allah akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya. Begitu. Hari Jumat, Tuhan kita, Nabi kita mendingan daripada Bible. Meskipun tidak dijelaskan secara detail kapan waktunya, tanggal berapa, minimal ada penetapan hari Jumat tuh. Minimal Allah mengasih tahu bahwa kalau Nabi Isa sudah turun, itu hampir terjadi kiamat. Dan minimal Allah kita menjelaskan apa yang terjadi nanti di hari kiamat daripada Tuhannya Bang Rudi. Allah kita di dalam Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Qari'ah. Secara tegas Allah mengatakan Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, kamu tahu nggak sih apa kiamat itu? Apa kiamat itu? Adalah hari kiamat. Cuma dikasih tahu ancer-ancernya.
alamat-alamatnya, tanda-tandanya. Makanya saya punya kitab namanya Al-Isya'ah li Asyratis Sa'ah. Ini saya tambahkan di tabnya. Ustadz, sekalian nanti sebutkan apa tanda-tandanya ya. Ya, nih. Namanya Al-Isya'ah li Asyratis Sa'ah. Ini Ya, mengenai tanda-tanda kiamat. Apa saja yang terjadi di dalam tanda-tanda kiamat. Di sini ya. Yang ditulis oleh Al-Alim, Al-Allamah, Al-Muhakkik, As-Sayyid Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husaini. Ya, di dalam kitab ini, tebelnya seperti ini, ribuan halaman, ini menerangkan semua tanda-tanda kiamat. Termasuk apa tanda-tanda kiamat? Yaitu keluarnya Dajjal. Itu. Kemudian tanda kiamat pertama yang Allah sebutkan di dalam kitab ini apa contohnya? Yaitu hilangnya ilmu di dunia dengan wafatnya para ulama. Makanya Rasulullah berkata, "Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad." Allah tidak mencabut ilmu di dunia dengan cara mencabutnya dari hati manusia. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu di dunia dengan mencabut, mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika di dunia sudah tidak ada orang yang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, orang masyarakat akan mengangkat orang bodoh menjadi tokoh agama. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka ditanyai masalah hukum tapi menjawab tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Itu diterangkan secara lengkap. Hilangnya ilmu menjadi tanda datangnya hari kiamat. Tuhan Mas Rudi, apa yang tahu tentang hari kiamat? Hanya Bapak yang tahu, anak tidak tahu, apalagi cucu dan keponakan. Kan begitu. Sekian, terima kasih. Selain itu apa lagi ciri-cirinya? Apakah langit runtuh, bumi hancur? Coba. Apakah ada peperangan? Hancur itu langit hancur, apa tadi, gunung-gunung bertabrakan, dan hancurnya langit itu ada di Al-Quran, bukan hadis. Iya, maksud apa ciri-cirinya itu ya? Termasuk itu ciri-ciri kiamat. Itu ya, nanti kiamat, apa yang terjadi di kiamat, Anda baca surah Al-Qari'ah. Kalau taris, kan begitu. Saya heran, mengapa lebih lengkap perawi daripada hadis, daripada perawi daripada Al-Quran? Di Al-Quran tidak disebutkan dari sini ditulis ke sini, dari sini ditulis ke sini, nggak ada. Tapi di dalam hadis bisa lebih komplit, kan luar biasa. Dan di dalam hadis juga tertulis ayat-ayat itu. Artinya hadis ini memang sangat komplit dan jelas kita siapa rawinya, dari sini ke sini, apanya itu kan, ini ke sini urutannya, silsilahnya. Kenapa di dalam Quran tidak ada? Sehingga kita tidak tahu siapa penulis sapi betina. Hanya bisa kau katakan Zaid bin Sabit. Ayat mana yang ditulis Zaid bin Sabit? Itu pun kau pasti nggak akan tahu. Dan Nabi Muhammad tidak sempat tuh mengoreksi hasil akhirnya. Bisa jadi kan ada banyak hafiz yang mati dalam peperangan. Itulah sebabnya surah Maryam 5657, baca saja di situ apa dibilang. Ceritakanlah kisah Nabi Idris yang terdapat di dalam Quran. Sampai botak kepalaku kiri kanan, ku cari tak ada kisah Nabi Idris di dalam Quran. Justru lebih banyak di Wikipedia. Jadi aku bertanya-tanya, dari mana sumber Wikipedia ini bisa menulis sebanyak itu? Kan luar biasa, unik. Kemudian kamu mengatakan iblis itu bukan nama. Malaikat itu bukan nama. Memang tidak nama malaikat. Saya bilang juga tidak nama. Malaikat itu golongan, bukan jabatan. Golongan. Golongan malaikat, golongan jin. Sudah? Salah satu di antara golongan jin ini bernama iblis. Salah satu golongan malaikat ini bernama Jibril. Itu nama. Tidak mungkin golongan api, golongan jin berubah menjadi malaikat. Dan golongan malaikat berubah jadi jin. Belum saya temukan ayatnya dalam Quran.
Saya sudah baca mengenai jin dan malaikat itu. Jadi kalau kau katakan dulu namanya Azazil, betul. Setelah dia berdosa jadi iblis, berarti kan nama iblis itu. Iblis itu bukan wujudnya jin. Ayatnya di Quran kan ada. Dia dari golongan jin. Gimana sih kok jadi aku lebih paham ya? Kemudian kau mengatakan kalau tidak disebut bukan berarti Allah tidak tahu. Nah itu kau pandai. Karena Yesus tidak mengatakan hari kiamat langsung kau bilang Yesus tidak tahu. Oh, mana contoh bukti-buktinya? Oke, kubukakan. Yang kau bilang semua ditentang oleh Bible. Yesus sendiri mengatakan. Alkitab ini Matius 24 ayat 6. Kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Yang kamu sebutkan itu belum kesudahan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi berbagai tempat. Itu belum kesudahan. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan. Penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan orang banyak. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Inilah ciri-ciri hari kiamat. Dan Injil kerajaan surga ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kok kamu bilang Yesus tidak ada mengasih ciri-ciri? Ada. Dan bagaimana ciri-ciri kesudahan itu? Kita baca lagi. Sabar. Kondisi saat kesudahan. Sabar ya. Biar ku bukakan. Loh, sabar. Ini biar saya batasi dulu aja. Sabar. Jadi ini ya gampangnya di kemarin gimana? Sabar sebentar, aku bukakan ayatnya. Matius 24 itu juga ayat 38. Dikatakan begini. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala. Ini tanda-tandanya. Yang dahsyat bunyi, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya, semua dijelaskan di sini oleh Yesus loh. Langsung aku masuk ke ayat 38 aja langsung. Ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum. Jadi hari kiamat nanti kita hidup biasa, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka semua tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Bagaimana kau bilang Yesus tidak tahu tahunnya? Orang yang kedatangan Yesus nanti baru hari kiamat. Dan kau sudah mengakui tidak disebutkan, bukan berarti tidak ada. Bukan berarti tidak tahu. Kau telan sendiri liurmu. Kan begitu. Kemudian kau menjelaskan Nabi Muhammad berkata hari Jumat. Wih, lebih hebat aku dong. Aku sebut bukan tanggal dan bulan, jam dan detik, menit. Berarti aku hebat ya. Tahunnya memang gak aku sebutkan, karena aku tahu tidak satu Tuhan pun berani menyebutkan tahun. Kalau sampai ada yang menyebutkan tahun, ku sembah. Apa susah-susah? Berarti betul, ini Tuhan yang hebat. Apa kehebatan Tuhanmu? Dia tahu tahun kapan kiamat. Ku sembah langsung.
Karena Tuhanku pasti kalah. Orang Tuhanku tidak menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun. Tahunnya saja jadilah. Tuhan mana yang menyebutkan itu? Nggak ada, artinya sama. Jadi apa kelebihan Tuhanmu? Sekarang kau bilang, ntar ya. Oke, itu semua sudah kupaparkan. Silakan gantian dirimu penutup aja ya. Silakan dirimu berbicara 3 menit bisa cukup. Penutup, aku nggak akan menjawab apapun. Suara. Saya ini ya, closing. Ya, silakan closing. Oh, closing. Oke. Karena hostnya sudah menyuruh closing, maka di sini teman-teman adalah closing statement dari saya. Terima kasih kepada Bang Rudi yang sudah menemani diskusi yang Masya Allah ini, yang diajarkan di dalam kitab sucinya, itulah yang paling benar. Nah, agar kita tahu mana yang lebih benar, maka ada yang namanya diskusi, tentunya dengan data dan argumen yang tepat, tanpa ada penghujatan, tanpa ada hal-hal yang tidak bermanfaat yang akan disampaikan dari lisannya. Karena ketika saya merujuk, di sini saya sampai nyari-nyari ini ya. Contohnya di sini, di dalam Mazmur 9 nomor 7. Ini aslinya mau saya bawakan ya. Di dalam Mazmur 9 nomor 7, itu narasinya sama persis dengan 1 Raja-Raja 22 nomor 19. Bahwa Tuhan itu akan selalu tetap selama-lamanya ada di sorga, di tahta keagungannya. Tetapi kenapa di Babel dia turun ke bumi gitu loh? Apakah Tuhan ini tidak ingat bahwa dia telah berjanji, dia telah menetapkan dirinya bahwa dirinya akan selalu ada di tahta keagungannya, yaitu di sorga. Itu tertulis dalam Mazmur 9 nomor 7 dan 1 Raja-Raja 22 nomor 19. Akan selalu ada di sorga. Loh, ternyata di perjanjian baru dia ya turun ke bumi gitu. Apakah dia lupa dengan kata-katanya dulu? Kemudian di dalam perjanjian lama dikatakan orang yang melihat Tuhan dia akan mati. Di perjanjian baru orang yang melihat Tuhan, Tuhannya yang mati gitu. Terbalik, itu sebenarnya yang ingin saya katakan. Tapi nanti bisa lanjut di sesi selanjutnya. Sekian, terima kasih Mas Rudi atas roomnya dan perhatiannya. Sekian dari saya. Sampai jumpa, selamat malam. Shalom. Siap. Oke, terima kasih Ustadz ya. Acara keluar bisa sendiri ya. Oke, terima kasih. Itulah penutup dari Ustadz.